Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai am dan khos di dalam Al-Quran. Kita mulai dengan am. Am secara bahasa, secara etimologi diartikan sebagai sesuatu yang merata atau sesuatu yang umum. Sedangkan menurut istilah, al-am diartikan sebagai lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Dalam artian lafadz-lafadz al-am ini berarti lafadz-lafadz yang mencakup keseluruhan makna yang sesuai dengan makna lafadz yang dimaksud tersebut. Makanya dia diartikan sebagai al-lafdzul mustaqriqu li jami'i ma yasluhu bi hasbi wad'in wahidin, yaitu lafadz yang mencakup akan semua apa saja yang masuk padanya dengan satu ketetapan sekaligus. Siyak-siyak atau bentuk-bentuk kalimat yang digunakan dalam al-am yang terdapat dalam Al-Quran antara lain yang pertama ada dengan menggunakan lafadz kullu yang berarti setiap, tiap-tiap, ataupun juga menggunakan lafadz jami' yang berarti menyeluruh. Misalnya dalam ayat Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, berarti ini ayat yang bermakna am karena didahului dengan lafadz kullu ya. Yang mana kullu ini mengindikasikan bahwasanya lafadz setelah kullu ini yang dimaksud adalah keseluruhannya. Secara am, kullu nafsin berarti setiap dari jiwa itu akan menemui kematiannya. Ada pula dengan yang jami yang masih semakna dengan kulun, yang mana artinya menyeluruh. Misalnya dalam lafadz man kana yuridullahu al-'izzata falillahil 'izzatu jami'ah. Di sini lafadz jami'ah itu menyeluruh ke seluruh izzah. Jadi lafadz al-'izzah itu berarti umum karena ditambahi dengan lafadz jami'ah. Selanjutnya ada juga sighat atau bentuk kalimat menggunakan asmaul mausulah, isim-isim yang menyatakan isim-isim mausul seperti alladzi, allati, alladzani, alladzina, allati dan seterusnya. Contoh kalimatnya adalah walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Lafadz walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma berarti adalah lafadz yang umum karena didahului dengan isim mausul. Nah, karena sudah didahului isim mausul, maka ayat ini kemudian menjadi ayat yang umum karena sekali lagi didahului oleh isim mausul. Kemudian setelah ada isim mausul, ada juga isim-isim syarat. Isim syarat diantaranya ada man, ada ma, ada ayyama, kemudian juga ada haitsu dan lain sebagainya. Yang mana jika ada kalimat yang didahului oleh lafadz-lafadz ini, maka dia menjadi lafadz yang umum. Misal lafadz waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila alihi illa ayyasuddaqu. Nah, lafadz waman di situ berarti adalah setiap orang yang melakukan kesalahan, siapapun orangnya. Nah, kalau dia memenuhi syarat tersebut berarti dia punya kewajiban untuk menjalani dietnya. Yang membunuh seorang mukmin membunuh secara khata, maka dia harus memerdekakan seorang budak. Jadi waman di situ menjadi man yang am karena dia menjadi isim syarat. Atau yang menggunakan lafadz ma, wama, contohnya adalah wama taf'alu min khairi ya'lamuhullah, yang artinya dan apapun yang kalian semua lakukan, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, maka Allah pasti mengetahuinya. Ya, lafadz wama, ma di situ berarti seluruh pekerjaan, wama taf'alu, pekerjaan apapun itu. Nah, ini yang dimaksud dengan am dengan isim syarat ma. Selanjutnya ada yang kalimat yang dima'rifatkan, ditakrif dengan alif lam, yang mana alif lam tersebut untuk berarti menyeluruh keseluruhan. Contohnya adalah lafadz wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, arti mutallaqat di situ berarti am karena dia jamak, kemudian ditakrif dengan al, dijadikan ma'rifat dengan al, yang mana maksud dari al ini adalah lil istighraq, untuk keseluruhan dari mutallaqat ini. Jadi seluruh perempuan yang ditalak itu punya
masa iddah sebanyak 3 kali suci. Atau juga yang ditakrif dengan al untuk mufrad. Contohnya misalnya adalah wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu makan seluruh penjual beli dan mengharamkan seluruh jenis riba. Nah, di sini ada lafadz mufrad yang kemudian ditakrif dengan al, yang artinya menyeluruh pada seluruh bagian dari lafadz tersebut. Atau dalam kasus mu'arraf ta'rif bi'al ini bisa juga pada isim jenis yang mana isim jenis tersebut tidak punya mufradnya, bentuknya selalu jamak. Contohnya adalah pada lafadz an-nas, al-hayawan, al-ma, at-turab, yang mana artinya selalu arti yang jamak. Misalnya lafadz kul a'udzu birabbin nas. Nah, pada lafadz kul a'udzu birabbin nas, lafadz an-nas ini berarti seluruh manusia karena ini isim jenis. Nah, yang isim jenisnya ini kemudian ditakrif atau dima'rifatkan dengan alif lam. Nah, tanda ta'rif al yang terdapat pada isim jenis ini yang berarti menyeluruh itu adalah ketika isim jenis yang mengandung makna kullu. Misalnya tadi an-nas ya, kullun nas misalnya. Kemudian hayawan kullul hayawan. Kemudian bisa juga ditambahkan istisna illa di belakangnya. Misalnya kullun nas illa wahid, kullun nas illa rajul misalnya. Kullul hayawan misalnya illal baqarah, kullal ma illa ma'il bahri misalnya. Ini kan semuanya isim jenis yang bisa dikecualikan. Nah, yang bisa dikecualikan dan bisa bermakna kullu di situ, maka dia termasuk dari isim jenis yang berarti menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap kalimat yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat, meskipun isim ma'rifatnya itu mufrad ataupun tathniyah ataupun jamak, ataupun isim ma'rifat tersebut isim jenis seperti yang tadi. Contohnya adalah khud min amwalihim shadaqatan. Jadi lafadz amwalihim ini menjadi lafadz yang am karena diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Atau di contoh lain, inna ibadi laysa laka 'alaihim sultanun. Nah, kemudian nakirah pada siyak nafi, nahi ataupun syarat. Isim nakirah yang diawali dengan nafi maka dia menjadi am. Contohnya pada lafadz wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurhun. Nah, lafadz wala junaha menjadi am karena dia isim nakirah yang didahului oleh la nafiya lil jins. Nah, oleh karenanya dia menjadi lafadz yang am. Artinya tidak ada dosa sama sekali, dosa apapun itu tidak ada padamu kalau kamu menikahinya ketika kamu memberikannya mahar. Nah, itu adalah siyak-siyak dari lafadz am. Kemudian lafadz am ada beberapa macam. Yang pertama adalah am yang mana amnya al-baqi ala umumih, yakni am yang tetap pada keumumannya. Misalnya adalah pada lafadz yang pendek, misalnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ala kulli syai'in qadir ini artinya pada segala sesuatu Allah Maha yang mampu. Nah, kemampuan Allah ini akan tetap terus menyeluruh pada kulli syai'in tadi. Kulli syai'innya tidak bisa lagi ditaksis. Atau di contoh ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang di bumi ini kecuali atas Allah lah rezekinya, ditanggung oleh Allah. Nah, wa ma min dabbah tidak bisa ditaksis, yakni baqi ala umumi, tetap dalam keadaan umum, tidak bisa menjadi khusus ataupun ditaksis ataupun dikecualikan. Nah, yang kedua kemudian ada lafadz am, tapi yang dimaksud adalah khusus. Maksudnya adalah lafadz ini menunjukkan kalimat yang am, menunjukkan arti yang am, tapi maksudnya sebenarnya adalah orang-orang tertentu atau orang-orang yang khusus. Contohnya pada surat At-Taubah ayat 120, maka li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ayyatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Nah, meskipun di sini disebutkan ahlil Madinah, tapi yang dimaksud bukan ahlil Madinah secara keseluruhan, melainkan hanya orang-orang yang mempunyai harta yang lebih. Jadi maksudnya bukan seluruh ahli Madinah, tapi hanya orang-orang ahli Madinah yang mempunyai harta yang lebih.
Kemudian ada juga lafadz yang am yang bisa dikhususkan, lafadz am yang maksus atau bisa ditaksis. Contohnya adalah wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru. Bahwasannya seorang yang ditalak itu ini menjadi lafadz am wal mutallaqatu, kemudian yatarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru, bisa mempunyai masa iddah sebanyak 3 kali masa suci. Tapi kemudian ayat ini ditaksis dengan ayat lain yang mana seorang yang ditalak itu bisa punya masa iddah sampai dia melahirkan. Ini taksis dari ayat ini di ayat lain. Demikian tadi pengertian dan juga macam-macam dari am. Untuk yang khas kita lanjutkan di video berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.